Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore perempuan hebat seluruh Indonesia, apa kabar? Kita percaya semua bersuka cita sore hari ini. Perempuan-perempuan hebat, sore hari ini saya ingin mengajak semuanya perempuan hebat yang ada di Indonesia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau katakan, denganmu Tuhan, ku kan selalu berjalan, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sore hari ini, haleluya. Kesetiaanmu, kau tuntun langkahku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau pegang hidupku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Perempuan hebat, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, yang perkasa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau pegang hidupku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, katakan semuanya ya, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Yeay. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi kehadiran Tuhan Yesus.
Kita mau semakin dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, perempuan-perempuan hebat-Mu ya Tuhan. Ingin menyembah Engkau Tuhan sore hari ini ya Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau Tuhan persembahkan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami, perempuan-perempuan hebat-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau selalu Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Engkau selalu ada Tuhan, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Jesus. Thank you God. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri
jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, mari kita mau sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan, buat segala kasih-Mu. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang hebat, Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan sore hari ini ya Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang dahsyat buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Kau berikan buat kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sembah sujud kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, laskar-laskar-Mu ya Bapa. Kamilah Tuhan, perempuan-perempuan yang hebat Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menjadi pasukan terdepan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Selalu pegang tangan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita mau lebih lagi, haleluya.
pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Perempuan hebat Indonesia, tentunya kita semuanya memiliki kisah hidup, perjalanan hidup yang pastinya luar biasa dengan Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak perempuan Indonesia, perempuan yang hebat. Kita akan mendengarkan kisah hidup dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Nuryati Mamonto. Perempuan hebat, kami persilahkan untuk duduk manis di rumah masing-masing dan mendengarkan kisah hidup yang sangat luar biasa ini. Shalom perempuan hebat, nama saya Nuryati Mamonto dan ibu saya berasal dari Bugis, ayah saya berasal dari Bola Mongondo, Kota Mobagu. Nah, saudara, saya terlahir dari seberang dan kemudian calon suami saya itu dari Kristen masuk Islam. Jadi kita menikah secara Islam. Dan ketika mertua saya, jadi ibu daripada suami saya itu datang melamar kepada ibu saya tidak terima. Alasannya dia nggak percaya kepada orang Kristen. Katanya orang Kristen itu pendusta. Jadi kalau dia masuk Islam dulu, baru dia nanti dia tarik saya ke Kristen. Jadi orang tua saya tidak terima dan saya dikatakan kalau saya mau menikah dengan dia, saya akan dicoret dari keluarga. Nah, saudara, waktu itu saya juga sebagai anak muda, ya, remaja masjid yang cari-cari jiwa. Ya, saudara, saya bilang sama calon suami saya bilang saya mau menikah dengan orang Kristen, orang Islam. Lalu dia pergi masuk Islam. Lalu dia dikasih kartu, udah jadi orang Islam. Lalu dia katakan kepada saya, kalau saya tidak menikah dengan dia, dia akan potong tangan saya. Nah, saudara, saya sebagai arsitek, kerjaan saya menggambar, ya. Saya juga waktu itu punya konsultan. Jadi kalau saya tidak menikah sama dia, dia potong tangan saya nggak bisa lagi gambar, nggak bisa cari duit lagi. Nah, saudara, akhirnya karena saya juga cari jiwa, saya pikir orang tua saya gampang, yang penting Tuhan. Saya sudah dapat satu jiwa. Nah, saudara, ketika orang tua saya nggak mau ya merestui kalau saya mau menikah dengan dia, akhirnya saya kabur, saudara. Saya lari dari rumah dan saya tinggalin pekerjaan saya, ya. Lalu saya langsung berangkat ke Jakarta, waktu itu dari Manado ke Jakarta. Lalu saudara, keluarga saya, papa saya itu tangkap dia, ya, dan dia dituduh menyembunyikan saya. Lalu dia dimasukin ke tahanan di polisi, saudara. Nah, ketika dia mau terima termen waktu itu, saya sudah di Jakarta. Dia katakan kepada polisi, dia sebagai pemborong waktu itu, dia mau cairin proyeknya. Lalu mereka temani dia ke bank. Lalu dia katakan, kita ini sudah dewasa. Waktu itu saya punya umur 25, suami saya itu 33 tahun. Lalu dia bilang, saya mau cari dia dan saya mau menikah. Lalu polisi itu lepasin dia, antarin dia ke airport, dia berangkat. Lalu kita ketemu di Jakarta. Dan saudara, kita menikah di Bogor waktu itu. Dan ada sepupunya punya teman di Bogor. Jadi kita numpang di rumahnya. Lalu saya
punya wali hakim, yaitu orang kedua di Bogor, yaitu Kiai Haji Isigori. Kita menikah secara Islam. Lalu setelah kita selesai menikah, kira-kira 1 minggu gitu kita kembali ke Manado. Lalu orang tua saya minta suruh dia kirim kantor agama, minta saya punya buku nikah. Lalu saya kasih kopinya, lalu saya kasih lihat aslinya sama yang pegawai dari kantor agama. Lalu dia katakan, ibu saya minta kita cerai, nggak boleh katanya, dia nggak terima ya. Akhirnya saya bilang sama itu pegawai kantor agama, ya udah bikin aja berkasnya. Begitu dia udah selesai, dia bawa suruh tanda tangan sama saya, lalu dia ajarin saya, nanti kalau katanya ditanya jelek-jelekin aja laki-laki itu sampai kamu mau minta cerai. Saya bilang enggak, saya enggak mau bilang begitu. Saya mau bilang ibu yang suruh saya untuk cerai, saya tidak mau cerai. Lalu dia bilang, loh kalau begitu saya mau dipecat. Dia bilang, ya udah, akhirnya nggak jadi, saudara. Dan akhirnya kita punya rumah tangga jalan, tapi keluarga saya nggak terima. Padahal saya nggak masuk Kristen, suami saya masuk Islam, kita berumah tangga secara Islam. Lalu saya melahirkan anak saya yang pertama itu Kristi. Lalu setelah dia 4 tahun, suami saya kerja di Irian di Nabire. Lalu saya ikut ke sana, Kristi umur 4 tahun. Lalu dari situ, dari Irian kita pindah Jakarta. Jakarta Kristi udah umur 5 tahun. Dan setelah saya ngontrak di dekat masjid waktu itu. Sebelumnya saya tinggal di rumah adiknya suami saya gitu. Tapi akhirnya saya pindah kontrak cari dekat masjid. Dengan catatan supaya suami saya bisa belajar, anak-anak juga saya bisa belajar. Langsung ke masjid sembahyang gitu. Nah saudara, selama itu saya jadi imam, dia ikutin di belakang saya ruku, saya sujud, dia ikut aja, tapi dia enggak tahu apa dia punya doa-doa itu, dia enggak tahu. Jadi saudara, akhirnya satu waktu dia bilang, kita Kristi udah umur 7 tahun, dia bilang kita mesti tambah anak 1 karena waktu itu Kristi itu nakal banget ya. Lalu dia bilang dia mesti ada adik. Jadi saya periksa ke dokter. Waktu saya periksa ke dokter bilang saya udah nggak bisa hamil karena kandungan saya lemah. Jadi saya tiap hamil 2 bulan, 3 bulan gugur. Kenapa? Karena teman-teman saya bilang, aduh saya datang bulan. Jadi kalau orang bilang begitu, saya langsung juga datang bulan gitu. Walaupun saya lagi hamil. Jadi keguguran begitu. Jadi 2 bulan, 3 bulan, kalau ada yang ngomong lagi, gugur lagi gitu. Dan akhirnya dokter bilang kandungan saya lemah. Saya udah nggak bisa. Lalu saya pulang di rumah pas sembahyang maghrib ya. Saya sembahyang maghrib, waktu itu saya di jalan udah kebingungan gitu. Terus saya mikir, karena waktu itu suami saya banyak perempuan suka gitu loh ya. Banyak datang cari di rumah gitu ya. Jadi saya pikir, aduh kalau dia sampai punya di luar terus dia dapat anak laki-laki, terus gue bagaimana ya. Itu pikiran saya waktu itu. Saya lupa kalau saya ini punya ijazah, saya bisa kerja gitu loh. Lupa gitu. Dulu saya di Jakarta nggak punya saudara gitu, saya pikirnya begitu. Akhirnya waktu saya sembahyang maghrib, waktu saya bilang Allahu Akbar, saya mestinya bilang Allahu Akbar kabiran walhamdulillah. Itu saya nggak ngomong begitu, tapi kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus itu Tuhan. Nah ketika saya dengar suara saya, astagfirullah, sadar saya, kenapa saya ngomong begitu. Nggak ada yang injili saya nggak pernah pikir-pikir seperti itu, tiba-tiba keluar aja dari mulut saya. Lalu saya buka, saya punya cipu, saya ambil air sembahyang lagi, saya balik lagi berdoa, ya Allah ampuni saya, nggak usah kasih anak, saya nggak percaya itu Yesus Tuhan. Ampuni saya mau tarik kata-kata saya tidak percaya, nggak usah kasih anak, saya tidak percaya itu Yesus Tuhan. Dan begitu terus, setiap saya sembahyang 5 waktu, setiap habis sembahyang saya ngomong seperti itu. Lalu habis bulan ya, 1 bulan akhir bulan kemudian udah nggak datang bulan. Lewat 1 minggu gitu, saya periksa ke dokter. Saya balik ke dokter yang bilang udah nggak bisa. Terus dokter bilang positif. Terus saya bilang, loh kan bilang nggak bisa, kandungannya lemah, kenapa positif? Udah dokter keluarin aja. Katanya mau punya anak, enggak, saya nggak mau punya anak, nggak usah, keluarin. Tapi dokter bilang sama saya takut sama Tuhan, saya nggak berani. Biar mau bayar berapa sama saya tidak mau keluarin gitu. Akhirnya saya pulang
Saya stres, lalu saya ketakutan dengan perkataan saya itu, lalu saya mulai lari pagi keliling kompleks itu. Udah kerja berat gitu supaya jatuh. Saya cari teman-teman saya yang datang bulan, udah lihat juga enggak jatuh-jatuh gitu. Ada di depan rumah saya pohon itu 1,5 meter kira-kira bisa duduk. Saya naik situ loncat, tidak jatuh. Jadi saudara, pas karena enggak jatuh-jatuh saya mulai ketakutan, saya demam. Mulai 1 bulan lebih itu perut saya itu sampai dengan 4 bulan. Waktu udah 4 bulan ada teman saya datang. Ya, setiap hari suami saya bilang begini, ke dokter periksa. Enggak, orang hamil itu enggak bisa minum obat. Ke dokter, enggak, saya enggak mau ke dokter. Dengan pikir saya mau mati aja, mau bunuh diri. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi orang Kristen gitu. Enggak mau sama sekali. Kenapa? Karena saya aja Islam, orang tua saya buang. Nggak mau terima saya, apalagi saya jadi Kristen. Jadi nggak bakalan saya jadi orang Kristen. Jadi akhirnya waktu itu saya pokoknya saya berusaha untuk gugurin untuk kandungan, tapi saya nggak minum obat karena saya pikir kalau memang benar terjadi dia lahir, terus kalau saya sudah minum obat kan bisa nggak bagus gitu loh, jadi cacat atau apa gitu. Jadi saya nggak minum obat, saya cuma lari pagi gitu, usaha untuk jatuhin. Tapi nggak jatuh. Udah 4 bulan teman saya datang, kamu mau bunuh diri kan? Terus kamu nak mati-mati. Terus anak kamu di dalam bagaimana? Kamu itu demam tinggi, kasihan itu anak di dalam. Terus saya pikir iya dah, ayo kita periksa. Udah periksa, balik lagi ke dokter yang pertama itu. Lalu check up seluruh badan, seluruh organ tubuh. Semuanya normal, nggak ada yang rusak gitu, nggak ada infeksi. Terus saya tanya dokter, kalau nggak ada infeksi kenapa saya demam? Nggak tahu kata dokter. Akhirnya saya dikasih surat ke psikiater. Sampai di psikiater saya langsung bilang, ibu ngomong aja. Saya ceritain, saya waktu periksa ke dokter mau pingin hamil, dokter bilang udah nggak bisa. Saya karena kandungan lemah. Terus saya pulang, saya sembahyang maghrib. Saya katakan kalau saya bisa hamil dan melahirkan anak laki-laki, baru saya percaya Yesus Tuhan. Dokternya Islam, astagfirullah. Emang ada yang injili? Enggak. Terus kenapa ngomong begitu? Nggak tahu. Saya bilang keluar aja begitu. Saya nggak pernah mikir, nggak pernah tahu, nggak ada yang pernah injili saya. Dan akhirnya dokter itu bilang kalau begitu mulai sekarang ibu imani bahwa terima kasih ya Allah ini perempuan. Jadi setiap saya habis sembahyang 5 waktu, terima kasih ya Allah ini perempuan. Dan akhirnya saudara ketika saya melahirkan itu, begitu saya dioperasi karena dokter bilang saya harus dioperasi karena waktu di USG itu bayinya besar banget gitu. Jadi harus dioperasi. Jadi saudara akhirnya dokter bilang nanti kembali minggu depan udah mau dioperasi. Setelah saya dioperasi, sebelum saya dioperasi saya datang ke masjid bawa kambing karena besoknya Idul Adha. Lalu saya balik lagi, saya didoain sama imam itu karena mau dioperasi. Akhirnya saya pulang, saya sembahyang lagi. Ya Allah terima kasih, ini perempuan. Lalu ada suara laki-laki tahu, langsungnya saya minta maaf kepada suami saya bilang saya tidak mau pulang lagi, saya mau meninggal sebentar. Karena niat saya mau bunuh diri gitu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Dan akhirnya setelah saya waktu sudah masuk ke rumah sakit disuntik gitu ya, supaya nggak rasa gitu, setengah ke bawah. Dan setelah saya sudah pas di bedah itu saya berdoa, ya Allah ambil nyawa saya, jangan buat saya murtad, saya tidak percaya kepada Yesus Tuhan, ambil nyawa saya ya Allah. Begitu-begitu terus, kok nggak jadi-jadi, nggak ada terjadi. Lalu kalau saya mau bunuh diri, dokternya ada orangnya 8, 5 suster, 3 dokter di dalamnya. Jadi kalau saya mau bunuh diri, mau rampas, nggak mungkin. Akhirnya ya udah, saya tahan waktu saya dipakein oksigen, saya tahan napas. Lalu suster bilang begini, ibu mau bunuh diri ya? Dia lihat karena saya itu enggak ada gelembung di atas tabung itu. Ibu mau bunuh diri? Kalau mati jadi kuntilanak tahu? Saya nggak mau jadi kuntilanak. Saya kan 5 waktu nggak mungkin. Lalu ketika anak itu diangkat, dokter bilang Gorbachev. Kan kita ada perjanjian sama dokter ya. Kalau laki-laki saya bayar semua, kalau perempuan dokter bayar semua sama operasinya. Gorbachev.
laki-laki. Lalu saya pikir, aduh apalagi Gorbachev. Pas saya waktu itu pendarahan, saya dimasukin di ICU, lalu saya diinfus, dan ketika itu saya pikir Gorbachev laki-laki presiden. Wah, saya teriak, pokoknya teriak keras banget. Sampai di depan sana kedengaran. Dokter semua datang, ada apa ini? Nggak ada apa-apa, saya nggak mau bicara. Dan akhirnya saudara, pas besok pagi saya sudah masuk malam-malam dipindahin ke kamar. Pas paginya suster bangunin, ibu bangun, kenapa? Mau dilap. Udah dilap, pas turun pakai baju, dok itu suster pukul kepala saya. Kenapa sih teriak-teriak kemarin sore? Emang kenapa? Waktu ibu teriak, anaknya itu biru. Hah? Kalau begitu Yesus itu Tuhan, saya ngomong begitu. Langsung tangan besar banget peluk saya. Jadi lagi berdiri, saya dipeluk sama tangan yang besar itu. Saya lihat tangan itu besar banget. Lalu ketika waktu saya dipeluk, saya bilang lagi, Yesus Tuhan. Dan saya rasakan sukacita luar biasa. Ada keberanian, saya tidak takut untuk saya berteriak, Yesus Tuhan, dan hidup ini saya lagi dipeluk. Saya lagi dipeluk, susternya itu, Ibu Eling, itu Yesus bukan Tuhan, dia Isa alaihissalam, Nabi ke-24. Saya tidak, dia hidup, dia Tuhan dan dia hidup. Nah, saudara, akhirnya saya, waktu si suster itu lari keluar, ibunya sudah gila. Ketemu sama suami saya, Pak, istrinya udah gila. Nah, waktu dia masuk, Mama jangan gila dong, saya nggak gila, panggil pendeta, suruh doain, pasti sembuh. Nah saudara, luar biasa itu Tuhan. Ternyata iman itu dari Tuhan, pasti sembuh saya katakan. Begitu pendetanya datang, dia tanya, Ibu panggil saya, iya. Ayo kita berdoa. Waktu berdoa dia bilang, Ibu harus berdoa. Iya, saya berdoa. Saya berdoa, Yesus jika Engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan anak saya. Amin, saya bilang. Ya sudah, begitu habis selesai didoain, dokter datang, Ibu mau difoto anaknya, silakan dokter. Ternyata setelah difoto, tidak ada apa-apa. Yang tadinya dipikir, dibilang dokter bahwa dia keracunan karena ari-arinya hancur ya. Waktu diangkat bayinya, ari-arinya itu hancur. Tidak ada lagi ari-arinya. Nah, saudara, akhirnya begitu 4 hari kemudian ya anak itu sembuh, dan 4 hari kemudian lalu saya juga mikir, karena saya arsitek suka membayangkan. Saya bayangkan orang tua saya datang, adik-adik saya datang panggil, yuk sembahyang yuk. Lalu saya teriak lagi, saya lagi netein bayi itu, tidak mungkin saya jadi orang Kristen, tidak mungkin jadi orang Kristen, tidak mungkin, saya teriak lagi. Langsung anak itu ke belakang. Udah 5 kali saya bilang, dokter, suster bawa bayi ini ke kamar bayi. Udah 5 kali dia buang air. Loh kok baru bilang, ya udah bawa aja. Jam 9 malam kita udah dipanggil ke kamar bayi. Suami saya dari ujung pandang udah diteleponin, udah. Dokter bilang silakan bawa pulang bayinya. Baru jam 9 sudah 29 kali buang air. Ini mesti panjang malamnya, jadi bawa pulang aja. Lalu suami saya bilang begini, saya tidak pernah suruh engkau ikut saya jadi Kristen. Saya ikut kamu. Kalau anak ini meninggal, saya bunuh kamu. Karena saya tidak pernah suruh kamu ikut saya. Saya bunuh kamu. Saya tidak mau panggil pendeta lagi. Pokoknya anak ini harus hidup. Karena saking takutnya saya berlutut di depan box. Ada suster, ada dokter, saya berteriak lagi, Yesus, 1 kali lagi. Jika engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan anak saya di depan mata saya. Aku akan memberikan hidupku kepadamu untuk menjadi saksi seumur hidupku. Tiba-tiba anak ini langsung bergerak, yang tadinya udah enggak bergerak dia langsung. Lalu saya, suster coba kasih minum susu. Tadinya kalau kasih minum keluar, buang air terus. Ketika dikasih minum ternyata udah enggak keluar, ditungguin setengah jam, 1 jam. Cabut infusnya, anaknya sembuh. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perempuan hebat, luar biasa ya, kisah hidup yang baru saja kita dengarkan. Dan beliau ini memiliki seorang putri yang menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Perempuan hebat ingin mengetahui siapakah putrinya? Mari kita mau siapkan hati kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang putri, Ibu Nuryati Mamontoh. Shalom perempuan-perempuan hebat dimanapun Anda berada, baik yang online ataupun yang offline. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kita sudah masuk di awal tahun, kita sudah masuk di bulan Januari, saudara. Saya percaya ada hal-hal luar biasa yang Tuhan
rencanakan buat hidup saya dan saudara. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ada pintu-pintu baru yang Tuhan mau bukakan. Apalagi bagi kita-kita ini sebagai perempuan-perempuan hebat, saya percaya sebagai tiang doa dalam keluarga, sebagai perempuan-perempuan hebat yang diperlengkapi oleh Tuhan, maka kita perlu senantiasa melekat dengan Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya undang kita semua untuk sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah melewati tahun 2020 dengan segala tekanan, dengan segala badai yang harus kami hadapi. Namun hari ini Tuhan, kami bisa ada di tahun 2021 tanpa kurang satu apapun. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami minta saat ini Engkau berbicara bagi kami, supaya kami bisa diperlengkapi sebagai perempuan-perempuan hebat, sebagai tiang doa dalam keluarga, sebagai panutan dalam keluarga, dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam bekerja dan melayani dan bergaul. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami Tuhan, dan bimbing kami lewat kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Berbicaralah surut dengan kehendak-Mu. Berikan kami semua telinga dan hati yang mau ditegur, dibentuk dalam Engkau. Sehingga ketika firman-Mu menegur kami, kami tidak tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Sehingga setiap ayat kata firman, setiap kesaksian, ilustrasi, apapun yang hendak hamba akan sampaikan, biarlah itu datang daripada-Mu surut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Bekerjalah Roh Kudus. Kami luaskan Engkau tuh bekerja seluas-luasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, tema kita pada hari ini kita berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Kita mau masuk dalam kehidupan kita, dalam segala hal saya percaya kita perlu belajar berjalan bersama Tuhan. Baik, kita buka dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, amin saudara. Puji Tuhan, saudara sedikit latar belakang dari ayat ini saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan ini juga dialami oleh Musa, Yosua dan bangsa Israel. Nah, saya percaya ini juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tapi melalui Musa, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan mereka benar-benar berjalan bersama Tuhan. Anda bayangkan selama mereka bersama-sama itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Kurang apa lagi saudara? Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Musa dan seluruh bangsa Israel pada kala itu. Akan tetapi saudara, melalui pengalaman bangsa Israel ini, ada beberapa fakta yang perlu saya sampaikan pada saudara, yang kita perlu pelajari bersama saudara. Yang pertama saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa ada hambatan. Karena Alkitab sendiri sini mencatat bahwa selama 40 tahun bangsa Israel ini berjalan bersama Tuhan, mereka pun mengalami namanya jatuh bangun dalam iman mereka kepada Tuhan. Akibatnya saudara, mereka terus mengembara saudara di padang gurun, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi luar biasanya Allah sabar dan Allah tetap menyertai mereka dan selalu berada bersama dengan mereka. Inilah saudara, kadang-kadang kita tuh merasa, saya sudah berjalan dengan Tuhan apa enggak ya? Kok saya berjalan dengan Tuhan, kalau saya ada Tuhan ada beserta dengan saya, kenapa kok saya punya masalah ini itu? Kenapa kok agak susah? Kenapa pintu ini tertutup, pintu C tertutup, pintu B tertutup? Kenapa saya bikin ini, bikin itu kok nggak ada yang berhasil? Proyek saya kok belum ada yang goal? Ini dan itu. Saudara, itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai Anda. Karena penyertaan Tuhan bukan berarti tanpa hambatan. Karena terkadang Tuhan mengizinkan ada tantangan dalam hidup kita. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Supaya iman kita bertambah di dalam Dia. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan harus mengizinkan bangsa Israel melewati semua itu untuk mendewasakan umat Israel ini. Kenapa? Karena umat Israel ini manja. Dikit-dikit merajuk saudara. Kalau maunya nggak diikuti, si Musa yang kena. Maunya nggak diikuti, dikit-dikit saudara mereka ngeluh, bikin itu berhala. Tiba-tiba mereka langsung begitu cepatnya mereka berpaling ke Allah lain ketika mereka merasa bahwa Tuhan tidak berserta dengan mereka. Kenapa? Hanya karena menilai penyertaan Tuhan dari pemenuhan kebutuhan fisikal mereka. Saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara tidak bisa dinilai dari apa yang Anda miliki. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan itu jauh melampaui dari apapun juga. Anda bisa bayangkan saudara, kalau Anda bisa sehat, Anda tidak terkena COVID, Anda bisa beraktivitas, Anda yang masih punya pekerjaan, Anda yang masih bisa melayani Tuhan, Anda yang masih bisa kuat untuk bisa melakukan aktivitas, itu saja sudah membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Yang kedua fakta yang saya harus sampaikan di sini adalah berjalan bersama Tuhan mewajibkan saya dan saudara untuk mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Nah, inilah yang namanya proses pembelajaran. Kalau kita mau menyatakan diri saya mau berjalan dengan Tuhan, tapi saya tidak mau belajar dan saya tidak mau diajar, maka Anda tidak akan bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Anda nggak akan bisa mengalami yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan benar-benar. Anda bayangkan kenapa bangsa Israel dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka di situ bajunya nggak pernah kekecilan, sepatunya selalu nggak pernah habis, sekalipun mereka setiap hari harus jalan di padang gurun, nggak angus, nggak habis. Yang anak kecil yang sudah dari kecil bertumbuh dewasa, Anda bayangkan aja tuh kasut yang nggak bisa bertambah-tambah terus. Nah, otomatis kan kalau dari kecil sampai besar itu ukuran kaki pasti berubah, tapi bisa ada loh. Mujizat Tuhan terjadi terus loh buat mereka. Mereka makan roti mana, mereka minta daging dikasih burung. Saudara, didatangkan oleh Tuhan. Semua penyertaan Tuhan. Tapi terkadang kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita sehingga kita tidak mau belajar hal baru. Terkadang Tuhan mengizinkan di dalam satu fase baru, saudara kita diizinkan untuk belajar hal-hal yang baru, maka kita harus bersiap-siap untuk hal baru. Kalau kita belajar dalam kuliah dulu saya diajar namanya pendidikan sepanjang masa. Ilmu pendidikan itu sepanjang masa. Artinya gini loh, Anda akan terus belajar sampai Anda masuk kuburan. Sampai Anda mati, Anda harus selalu terbuka untuk belajar hal baru. Kalau Anda tidak terbuka untuk belajar hal baru, maka Anda akan ketinggalan.
Begitu juga dengan Tuhan. Jangankan saudara, kita saja hari demi hari teknologi makin bertambah. Dari dulu ya zamannya mobil masih kayak diputar-putar kayak sepeda, motor juga harus digenjot dulu baru bisa nyala mesinnya. Itu masih saya sampai sempat itu, masih ada tuh saya, masih sempat lihat motor yang kalau jalan harus digenjot dulu kayak sepeda baru motornya jalan. Sekarang mulai dia berjalan dengan waktu, tinggal dipencet otomatis nyala. Ya, mobil yang tadinya juga harus digerakkan dengan tangan kaki dulu, udah kayak The Flintstones saudara. Sekarang udah bisa otomatis. Lama-lama nih tahun berikutnya lagi kita nggak tahu, udah mulai ada di tempat di negara lain mobil-mobil, beberapa merek mobil tertentu sudah ada mobil terbang. Nah kalau kita nggak menyesuaikan diri, kita ketinggalan. Kita nggak akan bisa bersaing, kita nggak akan bisa bekerja, dan kita tidak akan terpakai. Begitu juga di dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau diajar dengan hal-hal baru, cara-cara Tuhan yang baru, dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau lakukan yang baru dalam hidup saya dan saudara, visi-visinya yang menyesuaikan dengan kita, maka kita tidak akan bisa terpakai oleh Tuhan. Makanya kita harus mau belajar dan harus diajar. Itu adalah dua fakta mengenai berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, kembali lagi pada ayat ini. Saudara, Musa terus memimpin bangsa Israel hingga pada akhirnya saudara, Musa pun jadi tua dan tidak dapat memimpin bangsa lagi. Anda bisa lihat dalam Ulangan pasal 3 ayat 2, Ulangan pasal 3 ayat 31. Ulangan pasal 31 ayat 2 dikatakan, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Nah ini adalah satu realita hidup juga saudara, yang kita tidak bisa dapat sangkal ya. Sehebat apapun, mau setangguh apapun, mau secantik apapun, seganteng apapun, akan ada masa kita menjadi yang namanya tua, lemah, kemudian mati. Ada satu hamba Tuhan bilang begini saudara, di dunia ini nggak ada yang pasti saudara. Semua nggak ada yang pasti ya. Pekerjaan nggak akan bertahan lama, kekayaan tidak akan bertahan lama, kemiskinan juga nggak akan selamanya. Amin saudara. Segala sesuatu, sakit juga nggak akan selamanya. Orang sehat juga nggak akan selamanya. Ada ups and down-nya. Yang pasti dunia ini cuma satu, saudara, mati. Kematian itu adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Mau caranya bagaimana, dengan cara seperti apa, di waktu yang bagaimana, kita nggak bisa tahu dan tidak ada yang tahu selain Tuhan. Tapi yang pasti semua kita akan sampai ke yang namanya mati. Sampai kepada yang namanya kematian. Nah, kita semua pasti akan mati. Itu sebabnya kita perlu belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya mengamankan hidup kita selama kita di dunia, tapi juga hingga pada kekekalan. Itulah jaminan kita saudara. Pada saat juga Musa, demikian juga Musa, ketika Musa berada di penghujung usianya saudara, dia mengumpulkan kemudian bangsa Israel, lalu dia datangkan si Yosua saudara. Dan Musa pun berbicara dan meyakinkan Yosua bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Kita bisa lihat saudara dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah setelah mengatakan itu saudara, Musa kemudian mati dan Israel pun berkabung selama 30 hari. Nah, setelah melewati masa pergabungan selama 30 hari itu saudara, Tuhan kemudian memanggil sendiri Yosua dan meneguhkan Yosua secara langsung. Itu yang kita baca dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 5 tadi saudara. Perhatikan baik saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai 5 ini kalau kita baca lagi yang seperti kita baca, kita di sini bisa melihat bahwa Tuhan memang berjanji untuk menyertai Yosua. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan ada menyertai dia. Tetapi saudara, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Dia kembali lagi pada beberapa fakta yang saya sebutkan tadi di atas. Karena Tuhan tahu berjalan bersama dengan Tuhan itu, yang pertama bukan tidak ada hambatan, yang kedua, saudara, dia harus mau belajar dan diajar. Makanya Tuhan mengingatkan lagi ayat-ayat berikutnya di ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kenapa? Karena Tuhan mau Yosua, bahkan saya dan saudara bisa belajar dari kesalahan Musa.
dan bangsa Israel yang sebelumnya, angkatan sebelumnya. Sehingga Tuhan memberikan petunjuk di ayat yang ke-6 sampai ke-9 ini, Saudara, supaya kita belajar tentang bagaimana kita dapat berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau perhatikan baik, ayat 1 sampai 5 di ayat Yosua pasal pertama ini. Ayat 1 sampai 5 ini penyertaan Tuhan bagi Yosua. Janji Tuhan, apa yang dia dapatkan, apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyertai dia. Bukti dari penyertaan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-6 sampai 9 di sini, ini menuliskan apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan itu tidak pergi dari kita, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Baik Saudara, kita belajar ya bersama-sama. Kenapa begitu? Karena Tuhan menginginkan respon iman dari saya dan Saudara, respon iman dari Yosua, dan tanggung jawab moral kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya. Makanya Tuhan memberikan petunjuk di ayat 6 sampai yang ke-9 ini. Yang pertama, petunjuk Tuhan. Yang pertama, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pertama, kuatkan teguhkan hati. Alkitab berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itu juga diungkapkan kembali oleh Allah, oleh Tuhan kepada Yosua, dikatakan kuatkan teguhkan hati. Itu modal utama. Memasuki tahun 2021 ini, Saudara, di tahun yang baru ini, di Januari ini dan seterusnya, kita perlu belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh hati. Orang yang kuat dan teguh hati enggak cengeng, Saudara. Dalam arti kata bukan berarti Anda tidak boleh menangis ketika Anda berdoa, bukan. Artinya gini, Saudara, jangan ada masalah sedikit Anda hujat Tuhan. Jangan ada kecewa sedikit Anda salahkan Tuhan. Kita belajar punya hati yang kuat, punya hati yang teguh, berpegang teguh pada firman. Jangan hanya karena iming-iming dari si A, si B, si C, oleh karena keadaan situasi kondisi kita jual Tuhan. Kita belajar untuk punya hati yang kuat dan teguh. Saya selalu bilang, saya tidak tahu kalau saya sudah pernah bilang di sini Saudara, tapi beberapa kali saya berkhotbah saya selalu ungkapkan, mama saya pernah mengajarkan satu hal pada saya begini. Milikilah hati yang lembut tapi tidak keras, yang kuat tapi tidak yang lembut tapi tidak lemah, yang kuat tapi tidak keras. Miliki hati yang lembut tapi tidak lemah, yang kuat tapi tidak keras. Jangan keras hati, kuat tapi tidak keras hati. Lembut bukan berarti lemah, Saudara. Artinya mama saya kasih bayangan sama saya begini loh. Jadi hatimu itu katanya harus seperti agar-agar. Lebih lembut lagi daripada agar-agar. Kenapa Saudara? Jadi waktu jarum masuk katanya, jadi waktu ada jarum masuk, ada sesuatu yang menusuk ke hatimu. Itu dia masuk terus lubangnya langsung nutup lagi di atas. Jarumnya tembus lagi di bawah, lubangnya nutup lagi. Nggak ada bekasnya. Memang kalau secara harafiah kita mau pikir kayaknya gimana ceritanya seperti itu. Kalau mentor saya dulu pernah bilang begini Saudara. Kamu belajar mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, tapi tidak membuat lubang tanahnya. Saya sampai keluar di rumah Saudara, saya pergi ke pekarangan rumah saya itu waktu SMA Saudara. Saya coba cabutin rumput saya, gimana caranya itu nggak ada lubangnya Saudara. Secara harafiah itu susah diberlakukan Saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia selalu berkata begini, mentor saya selalu bilang begini sama saya. Orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang selalu mudah memulihkan hatinya sendiri. Orang yang punya Roh Kudus dia akan bisa memulihkan dirinya sendiri. Karena ada sang pemulih, sang penyembuh dalam diri kita. Kita nggak perlu ditumpangin tangan orang untuk kita bisa dipulihkan. Kita nggak perlu Saudara ditumpangin tangan, dilepaskan dulu sama hamba Tuhan lain, baru kita bisa sembuh atau bisa dibebaskan dari sakit hati, amarah dan sebagainya. Kalau Anda percaya bahwa roh yang ada di dalam diri Anda lebih besar daripada yang ada di dunia ini, maka Anda berdoa, Anda punya kuasa yang sama, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu juga sanggup membangkitkan saya dan Saudara. Amin. Kuatkan, teguhkan hati. Dengan apa Saudara? Kita kuatkan dan teguhkan hati dengan satu janji bahwa firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6 ini, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Saya dan Saudara adalah umat pilihan Tuhan.
Setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, kita dipilih untuk menjadi pemimpin. Alkitab berkata engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau jadi yang utama. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, saudara, maka kita akan mengalaminya. Tapi kalau mentalitas kita sudah mentalitas minta-minta, mentalitas miskin, mentalitasnya kita mentalitas orang yang gagal, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya pernah ajarkan gini, saya tanya sama anak saya, kenapa singa dikatakan raja hutan? Dia bukan binatang yang paling besar, dia bukan binatang yang tercepat, dia juga bukan binatang yang terkuat. Binatang yang paling besar itu gajah, binatang yang tercepat itu cita. Ya. Dia bukan yang terkuat juga, beruang bisa lebih kuat dari harimau, dari singa. Beruang kalau bisa berantem sama singa, bisa saja beruang lebih kuat dari singa. Tapi kenapa singa dikatakan raja hutan? Karena mentalitas dia adalah mentalitas raja. Begitu singa memasuki satu area dan dia melihat mangsa, saudara, dia melihat binatang lain, dia cuma lihat, dia tahu itu makanan. Dia lihat gajah, dia bilang itu daging, makanan. Dia nggak takut, oh gajah badannya besar. Enggak, saudara. Dia lihat gajah, itu badannya besar, emang gue pikirin. Yang penting itu daging, makan. Oh itu stik saya. Dia lihat rusa, dia lihat kuda, itu makanan. Dia lihat jerapah yang tinggi besar, itu makanan. Saudara, kemanapun Alkitab berkata engkau pergi dan engkau menginjakkan kakimu, tanah itu kuberikan kepadamu, Alkitab bilang. Kalau kita punya mentalitas seperti manapun saya pergi, saya nggak takut setan, saudara. Jangan masuk satu ruangan, katanya di sini haunted, katanya di sini ada banyak hantunya. Ih, mana berdoa dulu minyak urap. Saudara, Anda membawa pengurapan di dalam diri Anda. Anda sendiri punya pengurapan Allah. Anda sendiri punya roh Allah yang besar. Di mana Anda masuk di satu ruangan, disitulah ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, yang lainnya menyingkir. Amin. Jadi kuatkan, teguhkan hati. Engkau pemimpin, engkau kepala. Sebagai wanita-wanita hebat, engkau adalah ibu-ibu yang luar biasa. Engkau harus jadi panutan bagi anak-anakmu, jadi pembimbing bagi anak-anakmu. Menjadi penopang bagi suamimu. Menjadi teladan di tempat di mana engkau bekerja. Kita ini perempuan-perempuan hebat. Kalau saudara dan saya punya mentalitas bahwa saya perempuan hebat, tidak ada yang kita bilang gak bisa. Amin. Kita punya mentalitas seperti singa. Yang kedua, dikatakan apa? Bertindak hati-hati. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, kita diberikan hikmat. Mau berjalan dengan Tuhan, Anda harus punya hikmat. Bertindak hati-hati, belajar membedakan roh. Setiap hari saya berdoa pagi, saya selalu minta, Tuhan berikan saya Tuhan roh untuk bisa membedakan roh. Ajar saya untuk bisa membedakan roh, supaya saya bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan, mana yang suara dari Tuhan, mana yang bukan. Anda sudah menjaga hati itu baik, Anda menjadikan hati Anda teguh, Anda menguatkan, meneguhkan hati Anda itu baik. Tapi ketika Anda menguatkan, meneguhkan hati Anda, itu harus disertai dengan hikmat dari Tuhan. Untuk bisa membedakan roh, untuk bisa bertindak hati-hati, untuk bisa memilih jalan mana yang harus Anda pilih, sehingga Anda tidak bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga Anda tidak salah mengambil keputusan dalam hidup Anda. Sebagai wanita, saudara, sebagai perempuan hebat, saudara, kita apapun keputusan kita akan mempengaruhi seluruh keluarga. Keputusan Anda sebagai seorang istri mempengaruhi suami Anda. Perkataan Anda sebagai istri akan mempengaruhi suami Anda. Dikatakan kalau orang dunia bilang, di balik lelaki yang hebat, ada istri yang kuat, ada wanita yang hebat, ada perempuan yang hebat, saudara. Nah, menjadi perempuan hebat itu tidak gampang. Makanya kan Alkitab bilang perempuan itu adalah penolong. Bukan yang ditolong, penolong. Dia nanggung semuanya. Anda mungkin berkata kadang-kadang suka ngeluh, kok semua saya, gue lagi. Lah emang udah nasibnya begitu, saudara. Kita diciptakan untuk jadi penolong, bukan yang ditolong, saudara. Kita menopang suami kita dengan apa, saudara? Perkataan kita, dengan doa-doa kita, saudara. Dengan setiap pernyataan kita. Karena kalau Anda ingin suami Anda berhasil, beri dia semangat. Beri dia kekuatan. Anak-anak Anda bisa berhasil, Anda beri dia semangat. Anda beri dia kekuatan. Amin.
Minta hikmat. Yang ketiga, setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan adalah orang yang membaca, merenungkan. Bukan hanya sampai membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Merenungkan firman Tuhan bukan cuma sekali baca, saudara. Ketika kita baca seharian, kita renungkan, kita memamah bia. Sama seperti sapi yang memamah bia, makan rumput. Anda perhatikan, sapi makan rumput pagi, tiba-tiba malamnya dia ngunyah lagi, mulutnya ngunyah-ngunyah. Kenapa? Dia masukin perutnya, dikeluarin lagi tengah malam, dicerna lagi di mulutnya, dikunyah lagi sama dia. Sama. Kita baca firman Tuhan, yang apa yang kita dengar, kita renungkan itu sepanjang hari. Dan kita lakukan itu. Yang terakhir, jangan kecut dan tawar hati. Bagaimana berjalan dengan Tuhan? Yang keempat, jangan kecut dan tawar hati. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut saudara dan tawar hati. Ketika orang lain lebih sukses dari engkau, ketika orang yang tidak beribadah lebih baik dari engkau, ketika orang yang menyakiti engkau lebih berhasil dari engkau, jangan kecut dan tawar hati. Karena penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang terjadi, apapun persoalanmu, pergumulanmu, apapun tantangan yang akan diperhadapkan pada engkau di tahun 2021 ini, percaya saudara, Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, melakukan keempat hal ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Tapi satu hal, kunci kita, yaitu doa. Amin saudara, kita harus membangun hubungan doa yang luar biasa. Kesimpulan saya apa saudara? Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita harus belajar untuk mensinkronisasikan seluruh hidup kita dengan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita bisa seirama dan seimbang dalam berjalan bersama Tuhan. Orang mau berjalan dengan Tuhan, langkah kakinya harus sesuai. Tuhan kanan, kita kanan. Tuhan kaki kiri, kita kaki kiri. Supaya seimbang. Maka baru itulah kita bisa berjalan sinkron dengan jalan Tuhan, dengan cara Tuhan. Karena itu saudara, kita harus membangun hubungan doa. Bagaimana kita hidup bisa berjalan dengan Tuhan atau kunci hidup berjalan dengan Tuhan? Cuma satu, doa. Bergaul erat dengan Tuhan. Bangun hubungan doa, bangun fellowship dengan Tuhan. Ketika Anda bangun doa dengan Tuhan, maka Anda sedang membangun seluruh kehidupan Anda di atas struktur, di atas dasar yang teguh. Tapi kalau kehidupan doa Anda tidak teguh, maka apapun yang Anda bangun di atasnya tidak akan bertahan lama. Amin saudara. Puji Tuhan, saya percaya biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kehidupan saya dan saudara. Memasuki tahun yang baru ini, di bulan Januari dan seterusnya. Kita berjalan bersama Tuhan sehingga penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup saya dan saudara. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami atas firman ini. Engkau mengajar kami, mengingatkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan untuk berjalan bersama dengan Engkau kami harus melakukan keempat hal ini. Dan Tuhan, untuk bisa melakukan keempat hal ini kami harus membangun satu fellowship atau hubungan yang erat dengan Engkau lewat doa kami dengan Engkau. Untuk itu bangkitkan roh doa dalam kehidupan setiap perempuan-perempuan hebat saat ini. Sehingga kami betul-betul menjadi tiang doa dalam keluarga kami, tiang doa dalam pekerjaan kami, tiang doa dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi perempuan-perempuan hebat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap orang yang melihat kami, melihat Engkau yang besar dalam diri kami. Setiap orang yang mendengar suara kami, maka mereka diteduhkan oleh setiap perkataan kami. Sehingga berkat Tuhan menyertai kami, menyertai setiap orang yang berada di sekeliling kami. Hadirat-Mu yang melingkupi kami bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus Engkau terus berbicara di hati setiap pikiran umat-umat-Mu yang mendengarkan saat ini. Di dalam nama Yesus Engkau berkarya dalam kehidupan kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, dan bangkitkan kami menjadi perempuan-perempuan hebat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.